sebuah area seluas hampir 1,5 Akan tetapi di balik semua fasilitas yang disewakan untuk beragam aktivitas yang ada, aura mistis dan angker tak dapat dipungkiri menyelimuti tempat ini. Hingga kental akan fenomena dan peristiwa yang berhubungan dengan hal gaib di mana menimpa para pekerja maupun pengunjung yang menyewa tempat ini. Waktu itu kalau nggak salah anak pramuka atau gimana gitu loh. Anak pramuka kesurupan itu. Suruh keluar lah istilahnya gitu, dia nggak mau katanya gitu, sempat nolak gitu. Bak peribahasa ada asap, pasti ada api. Kejadian janggal seperti kerasukan massal yang kerap terjadi tak terlepas dari sosok astral yang kerap menampakkan diri dengan wujud perempuan layaknya seorang sinden. Hingga warga sekitar kerap menyebutkan area aula dan balai pertemuan ini dengan sebutan aula sinden. Meski tak pernah digunakan untuk kegiatan yang berbau hal tersebut. Pernah dengar aja sih, tapi tahu persisnya di mana saya kurang begitu tahu persis. Pernah dengar ada yang cerita seperti itu ada. Bukan hanya sosok sinden saja, beragam sosok astral lain dan gangguan-gangguan yang kerap dirumorkan di area ini membuat tempat yang mana terlihat sedikit kurang perhatian untuk beberapa fasilitas yang sudah usang bahkan tak terpakai ini dianggap angker dan seram ketika malam tiba. Ya dibilang ini ya memang lumayan angker, kalau malam juga serem. Tak ingin tenggelam dari rumor yang beredar, ditemani Bapak Sukiyo selaku pengelola tempat. Saya pun diajak ke beberapa tempat yang disinyalir memiliki cerita mistis yang ada. Gangguan-gangguan yang ada di tempat ini tuh seperti apa aja, Pak? Itu biasanya suka terjadi kesurupan, itu gangguan yang utama. Nah, itu. Ya. Ada yang kelihatan, ada yang manggil, ada yang mengganggu. Oke. Nah, Kalau untuk tempat yang paling banyak gangguan itu di mana, Pak? Pertama di sini. Di sini. Ya. Perlahan tapi pasti saya pun menginjakkan kaki di salah satu aula di mana terdapat kejadian kesurupan massal yang kerap menimpa para penyewa tempat ini. Di sini sering gitu kejadian kesurupan di sini. Ya. Oh, oke. Kalau boleh tahu juga nih, Pak, kesurupannya tuh kesurupan yang kayak gimana ya, Pak? Entah masal kah atau Teriak, marah, nangis dan biasanya ngamuk. dan dengan kesurupan yang sama gitu ya, yang ngamuk-ngamuk gitu, Pak. Ya lain-lain kesurupan, ada yang minta macam-macam gitu kesurupan itu. Karena di sini kalau ngelihat yang dominan itu kan di sini tuh banyak gitu ya, banyak apa? Banyak sosok ya? Banyak sosok. Ya, mungkin kalau dihitung itu bisa lebih dari ribuan lah, termasuk anak buah gitu ya. Di tempat ini. Ya lokasi nih, satu lokasi. Tapi emang gede banget sih tempatnya. Satu hektar lebih ya. Tak dapat dipungkiri, tak hanya aula saja. Area seluas hampir 1,5 hektar ini juga terdapat beberapa fasilitas. Kalau untuk pertemuan pendopo itu satu, seperti yang tengah tadi gede. Kalau untuk rumah-rumah kecil, itu seperti apa itu untuk peristirahatan dan itu banyak juga sih, musola dan kamar mandi, termasuk area parkir dan termasuk bawah itu
Akan tetapi di antara beberapa sosok astral yang kerap menampakkan diri, terdapat sebuah mitos akan keberadaan sosok astral menyerupai perempuan berparas seperti seorang sinden pada umumnya, yang juga disinyalir menjadi salah satu penyebab beberapa fenomena gaib terjadi. Sinden antara kedua ini, rumah ini dan ini. Oh, Ini oke, jalurnya. oke. Nah ini. Jalurnya. Ya, maksudnya rumah antara ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Antara Oh, rumah suka itu. berpindah-pindah Pindah-pindah. berarti sosoknya. Iya. Oke. Itu sering orang di sini, nanti duduk-duduk di dalam, orang di kamar. Kayak itu sinden itu nongkrongnya di teras sini. Kalau enggak di meja, kan ada meja di dalam, ada Iya. meja Bundar makan, gitu, bundar. ah. Nah, sering duduk di situ. Entah apa yang melandasi fenomena hingga mitos yang beredar di area ini, namun yang pasti hal tersebut menjadi beberapa faktor yang membuat tempat ini semakin lama semakin sepi. Itu Bapak pernah ada niat memindahkan mereka nggak sih Pak? Karena kan emang tempat ini masih aktif ya Pak? Iya. Gitu. Pernah ada niatan untuk memindahkan mereka nggak Pak? Oh, kalau untuk memindahkan itu selama dia masih bisa diatasi dan dia itu tidak mengganggu yang fatal, itu tidak dipindahkan. Hanya diisyaratkan jangan mengganggu para tamu yang ada di dalam sini. Itu. Tetapi kalau memang situ udah nggak bisa dibilang kompromi, istilahnya gitu, mau nggak mau. Harus dipindahkan gitu. Iya gitu. Makasih ya Pak. Sama-sama. Mari kita keluar. Lantas, apakah yang melatar belakangi beberapa sosok astral termasuk rumor keberadaan sinden tersebut hadir dan mendiami area yang kini masih aktif dan berharap tak ada kejadian yang tak diinginkan? Iya. Jadi gini Pak ya, pada saat kita jalan saya udah melihat banyak sosok wanita. Tapi pada saat kita datang dia kayak Lari melayang, gitu ya? melayang ke sana, bahkan melayang Kesana itu kan ke Anda? sana itu. Oke. Dan itu banyak sekali wanitanya. Mhm. Tapi saya masih belum bisa menemukan sosok sinden itu. Oh, oke. Nah, sosok wanita ini hanya pakaian putih, yang pakaian putih saja. Oh, yang pada umumnya, Pada umumnya. sering ditemukan ya. Oke. Tapi banyak. Dan sosok-sosok itu tuh mengganggu kan Anda di tempat ini? Dibilang mengganggu, iya sih Pak. Tak memerlukan waktu lama dan Ananda mencoba mendekati salah satu sosok astral yang terlihat menghindari kami. Aduh, pohon pisang lagi ya. Hey, mau ngapain kamu? Sini, komunikasi sama saya. Kamu emang yang mengganggu di tempat ini? Hah? Kenapa kamu mengganggu? Alasan kamu apa? Jadi gini Fas ya, Oke. diam kamu situ. Di belakang kita ini ada sosok wanita yang tadi saya bilang. Oh, yang sempat terbang Dengan ke pakaian sini putih, ya? dengan Iya. pakaian putih yang bisa kita bilang Tante Kunci lah ya. Iya. Sosok Tante Kunci itu dia bilang, iya saya mengganggu. Gitu.